Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Bincang Sore Ramadan. Kali ini bersama Rumah Baca Anak Nagari. Bincang Sore Ramadan ini adalah tahun kelima kami lakukan di Rumah Baca Anak Nagari. Bincang Sore ini selama bulan Ramadan setiap hari kami lakukan. Kalau di hari Sabtu dan Minggu 2 kali, jam 14 dan jam 16. Sedangkan di hari Senin sampai Jumat itu biasanya dilakukan di jam 16. Sahabat di mana saja berada, hari ini kita ada tamu istimewa. Di kesempatan perdana ini kita bersama Bunda Kiki atau yang lebih dikenal dengan Ibu Eva Krisna. Beliau dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat. Sahabat, untuk kegiatan kali ini kita semua akan mendengar tentang pentingnya pelestarian bahasa ibu. Nanti kita akan berbincang-bincang bersama Bunda Kiki. Sebelumnya, sahabat, Bincang Sore Ramadan ini apa sih kegunaannya? Atau mengapa sih ada Bincang Sore Ramadan di Rumah Baca? Tujuannya pertama, selain di bulan Ramadan kita mengisi kegiatan-kegiatan positif, dan kita juga berbagi kepada teman-teman yang sedang menunggu beduk atau yang sedang lagi masak, bagaimana sih mereka bisa mendapat ilmu di bulan Ramadan ini. Karena di bulan ini atau bulan yang penuh berkah ini kita berharap, oke, sudah ada yang minta pertama. Oke, Bunda Eva, oke. Oke, bentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda udah bergabung? Oke, Bunda sudah terlihat, Bun? Suara Bunda belum kedengaran. Halo? Halo, Bunda? Bunda nggak mati kan? Oke. Minta pertemanan, bentar. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara Sri, Bunda? Alhamdulillah terdengar, Sri. Alhamdulillah. Teman-teman, sahabat Rumah Baca di mana saja berada, hari ini tahun kelima Bincang Sore Ramadan bersama Bunda Sri dan Bunda Eva Krisna. Hari ini Bincang Sore kita bertema pentingnya melestarikan bahasa ibu dengan narasumber kita Dr. Eva Krisna. Beliau adalah Kepala Balai Bahasa Sumatera Barat yang baru
yang akan purna. Beliau masih bekerja di Balai Bahasa. Sebelumnya kita sapa dulu. Halo, Bunda Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Sri. Alhamdulillah, kita sudah terhubung dengan Bunda Kiki. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan sahabat Rumah Baca di mana saja berada tentang pelestarian bahasa ibu. Tadi ada pertanyaan, belum dimulai tapi sudah ada yang bertanya, apa sih maksudnya bahasa ibu? Bunda, maksud dari bahasa ibu itu apa sih, Bun? Baik, salam literasi untuk semuanya. Pertama, Bunda mengucapkan selamat menjalani ibadah Ramadan, 1 Ramadan 1446 ya. Iya, masih apa Hijriah sih? Hijriah ya, 1446. Hijriah. Iya. Maklumlah puasa. Jumpa lagi dengan Bunda Eva Krishna. Saat ini adalah sebagai instruktur literasi nasional. Terima kasih atas undangan Rumah Baca Anak Nagari dengan tema yang sudah dipilih, yaitu peran rumah baca atau peran taman baca dalam pelestarian bahasa ibu. Baik, kita akan bincang tentang hal pertama dulu ya, Ibu Sri. Ya. Kita akan bincang tentang bahasa ibu. Bahasa ibu sederhana seperti pengertiannya adalah bahasa yang diajarkan pertama kali oleh ibu kita atau siapapun yang merawat kita semenjak mulai pandai berbicara. Itu adalah bahasa ibu. Nah, dalam hal ini, misalnya, kalau kita dibesarkan oleh ibu kita yang berasal dari Minangkabau, maka bahasa ibu kita adalah bahasa Minangkabau. Namun ada pula perkembangan bahasa, kemudian ibu tidak lagi mengajarkan bahasa yang merupakan bahasa daerah atau bahasa etnis, tapi langsung mengajarkan kepada bahasa nasional. Maka bahasa nasionalnya bisa disebut juga sebagai bahasa ibu. Nah, sesederhana itu pengertiannya, Bunda Sri. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, jadi bahasa ibu adalah bahasa yang pertama didengar oleh anak kita. Bahasa ibu itu bisa bahasa daerah. Bahkan pada saat sekarang ini, orang tua jarang menggunakan bahasa daerah. Mungkin bahasa nasional adalah bahasa ibunya. Begitu ya, Bunda? Iya. Bun, ini sudah juga ada yang bertanya nih, mengapa pentingnya bahasa ibu itu dilestarikan dan bagaimana kondisi penggunaan bahasa ibu saat ini, khususnya di kalangan anak-anak? Baik, bahasa ibu itu sangat penting. Kalau merujuk kepada pengertian atau definisi tentang kebudayaan, bahasa adalah bagian dari kebudayaan. Bila kita memiliki bahasa ibu, artinya kita sudah memiliki kebudayaan. Bisa jadi kebudayaan kita itu merupakan kebudayaan yang sudah tinggi. Nah, Indonesia sangat hebat karena memiliki lebih dari 700 bahasa ibu di Indonesia, di Nusantara. Bahasa ibu itu tersebar dari mulai Sabang sampai Merauke. Jadi di Papua saja ada berapa puluh bahasa ibu. Nah, bahasa ibu ini merupakan identitas kebangsaan kita. Kita mengakui bahwa bangsa kita adalah bangsa yang terdiri atas berbagai suku. Artinya, masing-masing suku memiliki bahasanya sendiri. Bahkan, satu suku bisa memiliki berbagai bahasa ibu. Dan itu adalah kekayaan yang mesti kita jaga sebagai identitas kedaerahan kita, lalu meningkat kepada identitas keindonesiaan kita. Karena bahasa daerah adalah bahasa yang memperkuat kehadiran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita. Kita tahu bahasa daerah itu menjadi penyumbang kosakata bahasa nasional. Kita contohkan saja bahasa Minangkabau. Ada kata aco.
sering. Namun, bahasa Minangkabau ini telah menjadi bahasa Indonesia. Memperkaya bahasa Indonesia dengan menjadi kata acap. Mengapa acap? Karena mengikuti alat ucap orang Indonesia secara umum. Jadi kita bertoleransi, lalu bahasa kita tidak diambil begitu saja, tapi dilakukan adaptasi. Jadi kata acap menjadi kata acap. Demikian pula misalnya bahasa ibu kita, mangudo. Mangudo itu artinya memakan tanpa menggunakan nasi. Iya. Nah, mangudo ini mungkin kudo dalam bahasa Indonesia agak sulit diucapkan oleh suku bangsa lain, tapi kata ini tidak ada dalam suku bangsa lain atau belum ditemukan dalam bahasa daerah yang lain. Maka kata kudo ini kemudian diadopsi oleh bahasa Indonesia, diadaptasi oleh bahasa Indonesia menjadi kudap. Makanya kata kudap ada dalam bahasa Indonesia, ada dalam kamus. Itulah bagaimana pentingnya sebuah bahasa ibu bagi perkembangan bahasa Indonesia. Selain bahasa ibu sebagai identitas kedaerahan kita yang sudah Bunda terangkan tadi. Sahabat Rumah Baca, di mana saja berada, kita sudah mendengar dari Bunda Kiki bahwasanya yang namanya mengapa kita perlu melestarikan itu sangat penting bagi kita. Pertama, bahasa kita itu tidak tinggal begitu saja, karena bahasa itu juga bisa diadaptasi. Jadi Bunda, tidak, kalau kita lihat seperti kan kita merasakan seperti ini, makanan kita dicaplok menjadi makanan orang lain. Mungkin bisa jadi bahasa juga bisa diambil oleh orang lain. Makanya adanya adaptasi bahasa. Dari kata yang Bunda bilang tadi, para pendengar di mana saja berada, bahasa itu penting kita lestarikan, dan bahasa itu bisa diadaptasi, khususnya bagi anak-anak. Sekarang ada pertanyaan lagi nih Bunda. Pemirsa kita juga ada menanyakan bagaimana sih di kalangan anak-anak remaja saat sekarang ini, karena mereka banyaknya berbahasa gaul, kurangnya menggunakan bahasa daerah. Bagaimana sih harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Seperti di taman baca, di perpustakaan, dan lain-lain. Baik. Pertanyaan yang sudah sampai ke intinya ya, Bunda Sri, bahwa rumah baca turut berperan penting dalam pelestarian bahasa ibu. Mengapa? Rumah baca sebagai rumahnya anak Indonesia, sebagai tempat anak Indonesia bermain, membaca, memperoleh ilmu pengetahuan dan sebagainya, ini turut melestarikan bahasa daerah melalui pertemuan dengan anak-anak. Misalnya, jika kita memiliki sebuah rumah baca yang di sana banyak sekali penutur suatu bahasa ibu, maka rumah baca bisa melakukan program kerja seperti misalnya mengadakan hari berbahasa ibu. Kita contohkan, misalnya di rumah baca anak negari, mayoritas anak kita yang datang ke rumah baca adalah berbahasa Minangkabau dialek Agam kalau Bunda tidak salah. Suatu kekayaan yang luar biasa bahasa Minangkabau, tapi dialeknya dialek Agam. Nah ini anak-anak kita, karena kita sudah bicarakan tadi bahwa ada yang di rumahnya menggunakan bahasa sudah menggunakan bahasa nasional. Pasangan muda cenderung mengajarkan anak-anak mereka bahasa Indonesia. Nah, lalu mungkin ini terjadi akibat pertama ada beberapa hal, bahwa anak-anak dari dini harus diusahakan menggunakan bahasa Indonesia. Lalu pandangan bahwa bahasa Indonesia lebih tinggi daripada bahasa daerah. Lalu bisa jadi pasangan itu berbeda suku. Misalnya seperti Bunda Sri dengan Bapak, dengan Pak Hasan. Dari suku yang berbeda, yang satu berbahasa Mandailing, yang satu berbahasa Minangkabau. Sehingga bahasa ibu yang diajarkan adalah bahasa Indonesia. Nah, ada satu kerugian dalam kasus-kasus seperti ini. Bahwa anak kita
bisa jadi tidak mendapatkan bahasa daerah satupun. Karena tingginya sikap toleransi kita terhadap penggunaan bahasa daerah. Nah, ini mesti kita tampung di rumah baca. Di rumah baca, bila anak kita mayoritas berbahasa suatu bahasa ibu, katakan tadi bahasa ibu Minangkabau, dialek Agam, maka adakan program hari berbahasa ibu. Entah 1 kali dalam seminggu. Jadi mereka kita ajak, karena anak-anak sambil bermain, kita ajak mengenali bahasa Minangkabau bisa melalui permainan, tidak hanya sekadar percakapan sehari-hari, bisa melalui permainan, bisa melalui nyanyian, bisa melalui bacaan, banyak bacaan yang berbahasa Minangkabau yang bisa dibaca oleh anak Indonesia di rumah baca, bisa juga melalui nyanyian. Bunda masih ingat nyanyian waktu kecil, sapu rangi, kate ponganyang-anyang, anyang-anyang dak balaku diulak karang. Ini permainan anak-anak Minangkabau yang menggunakan bahasa-bahasa yang cenderung sekarang sudah arkais malah. Boleh kita katakan sudah arkais, sudah punah. Jadi kita tidak tahu, apalagi itu anyang-anyang, kata anyang-anyang. Jadi dengan melakukan ini, di rumah baca kita bisa membahas, ini loh nak, setiap kata ini maknanya. Banyak permainan yang sudah hilang, padahal permainan itu disampaikan menggunakan bahasa daerah, bahasa ibu, bahasa Minangkabau. Tambuku, salereti yang paku, apalagi anak belakang tangkap satu. Nah, tapi ada diselipkan bahasa Minang di dalamnya. Lalu anak-anak akan bertanya pasti. Kalau kita bahas, oh ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Demikian juga dengan lagu populer yang pernah sangat populer di zaman nenek-nenek kita dulu. Misalnya yang sudah menasional bahkan internasional. Ayam den lape, oi oi, ayam den lape. Anak kita terangkan bahwa ini adalah kesedihan sebetulnya, tapi tidak terlalu dibungkus dengan kesedihan, tentang ya kondisi orang yang memiliki ayam terus lepas, belum bisa ditangkap. Jadi anak-anak akan bisa berimajinasi, akan stimulasi pikiran mereka, berimajinasi bahwa ini adalah tentang kehidupan yang menyenangkan di alam, tentang ayam, tentang segala macam, walaupun nanti pantunnya bermacam-macam. Nah, ini bisa menjadi kegiatan penting dari rumah baca untuk dalam rangka revitalisasi atau pelestarian bahasa ibu. Jadi ada program, Bunda menganjurkan adanya program berbahasa ibu pada hari-hari tertentu. Sehingga anak-anak datang ke rumah baca ada tambahan bahwa mereka akan belajar hal-hal yang baru. Bunda akan memperbanyak contoh, boleh? Boleh. Nah, baik, Bunda Sri, kita ada lagu lagu Minangkabau, Dendang. Misalnya begini, anak urang sabu andale. Nah, ada Pak Wahyudi di ruang siar kita. Bunda agak takut menyanyi di hadapan Pak Wahyudi karena beliau memang ahlinya. Keren. Jadi kita Bunda bernyanyinya sambil malu-malu ini. Jadi bukan dulu saja, sekarang Bunda sering mendengarkan anak urang sagu andale, padahal ternyata bukan sagu andale, sabu andale. Itu nama tempat di antara Padang Panjang dan Batu Sangkar. Nah, ini perlu kita berikan kepada anak-anak kita kembali, bahwa ini maksudnya yang benar kosakatanya bukan sagu andale, tapi sabu andale. Jadi sabu dengan andale itu berdekatan. Kalau Bunda tidak salah namanya Nagari Sabu Andale. Jadi nyanyi itu sebetulnya nyanyi-nyanyi dendang-dendang Minangkabau itu disimpan dalam bahasa Minang, sebenarnya berisi pengetahuan. Pengetahuan tentang geografis, tentang nama tempat, tentang topografi yang ada di Minangkabau, Sumatera Barat.
Jadi bila taman baca memiliki program Hari Berbahasa Ibu, Hari Berbahasa Minangkabau, maka ada banyak yang dapat dilakukan, Bunda Sri. Dan ini sangat menarik rasanya kalau anak-anak kita berikan semacam tontonan pendek kan namanya, lalu kita bahas. Tapi tentu saja rumah baca menyediakan waktu, menyediakan hari. Tidak sekadar, Bunda tidak menyarankan hanya sekadar bercakap-cakap pada hari itu dalam bahasa Minang, tidak begitu, tapi ada programnya. Entah kita seperti tadi, kita akan bernyanyi bersama, kita berpantun bersama, kita membaca cerita bersama, atau beberapa hal yang bisa kita bicarakan nanti, Bunda Sri. Demikian dulu. Oke, sahabat di mana saja berada, kita sudah mendengarkan bagaimana sih cara melestarikan yang namanya bahasa ibu di rumah baca atau di taman baca. Kita sudah mendengar dari Bunda Kiki, itu tuh banyak cara rupanya, seperti kita adakanlah program Hari Berbahasa Ibu di taman bacaan atau di rumah baca, misalkan sekali seminggu, dengan program-program yang jelas, seperti nyanyian, pantun, dan lain-lain. Sekarang Bunda, kan Bunda sudah memberikan contoh dari program kegiatan Hari Berbahasa Ibu. Sekarang nanti sejauh mana sih Bunda di rumah baca itu akan menarik generasi muda itu untuk menggunakan bahasa ibu? Karena kita lihat pada saat sekarang generasi muda itu banyak berbahasa gaul, atau bahasanya itu kalau kita kadang mendengar itu tidak cocok menurut kita. Tapi kalau generasi muda kan anak-anak Gen Z sekarang rasanya itu berbeda. Bagaimana sih supaya itu tuh lebih menarik bagi anak-anak Gen Z? Baik, Bunda Sri, memang ada dua kondisi kebahasaan bahasa ibu bahasa Minangkabau yang Bunda lihat saat ini, yaitu itu sebenarnya jauh-jauh di masa apa saja, di masa Bunda juga sudah terlihat seperti itu. Misalnya bahasa Minang yang tidak digunakan pada tempatnya. Kalau misalnya kita seumuran ya, Bunda dengan Sri. Sri, kamalu. Lu bukan bahasa Minang. Lu mungkin bahasa gaul, bahasa daerah yang lain. Nggak ada. Gue di sini-sini aja. Lu dimaki Niki. Ada percakapan seperti itu. Ada campur-campur bahasa daerah. Ya, anak muda sekarang menyebutnya Indomie, Indonesia Minang. Tapi bukan Indonesia juga, sebetulnya adalah campuran berbagai bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, apa yang Bunda contohkan tadi, yang Bunda ajak kepada TBM tadi, untuk berbahasa Minang, yang benar-benar bahasa Minang, melalui bentuk-bentuk kesenian, seperti berpantun, berdendang, membaca cerita, membaca cerito, dan segala macamnya itu, kita berupaya memperkenalkan kembali kepada anak kita bahasa Minang yang sesungguhnya itu yang mana. Nah, karena Bunda kan juga peminat atau peminat konten-konten di media sosial juga. Ada yang paling mengkhawatirkan Bunda. Ada yang berbahasa Minang, misalnya bahasanya asli, tapi penuh dengan carut marut. Asli, tapi umpatan. Mohon maaf, kita bulan Ramadan Bunda tidak berani mengucapkan itu. Misalnya meniru-niru orang lain, menyebutkan nama binatang di dalam konten. Padahal ini tidak mendidik. Orang Minang sebetulnya tidak begitu juga. Meskipun kita spontan berbahasa Minang, seperti Bunda dengan Sri, Mbak kabar Sri gini. Nah, sehat Bunda, sehat. Bunda, Mbak kan tidak harus, Mbak kau gini Sri. Kan tidak harus begitu. Walaupun dekat. Tapi di beberapa konten dimunculkan kata kau, memang boleh berkata kau itu. Tapi tidak pada tempatnya untuk ada katona nampe yang harus kita ucapkan. Bunda kepada Sri meskipun menurun, Bunda lebih tua, Bunda seumuran orang tua Sri, tapi Bunda tidak menggunakan kau. Karena itu kasar.
kasar. Nah, itu di media sosial sekarang muncul hal-hal seperti itu. Bahkan menyebut kata binatang, memang dalam konsep dalam konteks barang. Tapi ini akan ditiru oleh anak-anak kita. Anak-anak kita tidak segan lagi untuk mengatakan ape, kucing, dan segala macamnya, itu segala macam umpatan. Mereka menonton di media sosial. Kadang-kadang yang mempertontonkan itu adalah orang-orang tua. Jadi kita bisa misalnya mengembalikan tatanan ampe itu melalui membaca. Di sekolah mungkin terbatas waktu kita, tapi mungkin di rumah baca sambil bermain kita ajarkan tentang tatanan ampe. Mereka boleh mendatar di sesama seumuran menggunakan bahasa Minang, tidak harus memberikan kata penghormatan, Bapak Ibu, Uni, Uda, menyebut nama. Jika sudah terlalu akrab, mungkin bisa kau, tapi sekarang kata kau itu mengalami peyoratif atau mengalami penurunan makna. Jadi kata kau itu dianggap kasar. Sebagian besar kita tidak senang lagi dipanggil kau. Karena bahasa itu bersifat berubah, maka sebaiknya orang Minang tidak menggunakan kata kau lagi. Nah, itu perlu kita ajarkan melalui program yang tadi kita sudah bicarakan, berbahasa. Kita ajarkan kepada anak kita tentang tatanan ampe tadi. Kepada orang tua, kita harus ada sapaan. Halo Bun, kata Sri tadi membuka ucapan. Ada, halo Kiki, tidak begitu. Tapi halo Bunda Kiki, ada sapaan di depannya. Anak-anak kita sekarang tidak begitu. Bu, tidak pakai Bu kadang-kadang. Sri ada? Ada Sri. Dia menanyakan tentang orang yang bernama Sri. Tapi dia tidak menyapa orang yang dia bertempat bertanya. Padahal dalam bahasa Minang, dalam tatanan ampe, kita harus mendaki itu kalau orang tua lebih tua. Ibu, Sri ada? Ada Sri, Bu? Bahkan di Minang diajarkan lagi. Tanya Cik, Bu. Pakai kata Cik loh. Tanya Cik, Bu. Ya nak, dijawab dulu oleh si ibu. Ya nak, apa tuh? Ibu Sri tadi ada, Bu. Bu, Ibu Sri lah pulang, nak. Alangkah indahnya sebetulnya bahasa Minang. Tapi kita lupa hal-hal seperti ini. Sedikit sekali konten di dalam media sosial yang Bunda lihat yang menggunakan penggunaan bahasa Minang yang menggunakan yang patuh kepada ketentuan katanan ampe. Yang banyak hanya mesti viral, mesti banyak pendukungnya, mesti banyak komen. Nah, itu yang Bunda khawatirkan selaku pengamat bahasa ibu, khususnya bahasa Minangkabau yang dipopulerkan di media sosial. Demikian. Wah, luar biasa Bun. Rupanya dengan pengembalian bahasa ibu secara tidak langsung kita di Taman Baca nanti bisa mengembalikan yang namanya katonan ampe. Karena pada saat ini anak-anak kita juga tidak memahami apa itu katonan ampe. Bagaimana Bunda katakan mungkin di sekolah ada mereka belajar BAM, tapi mungkin tidak, waktunya sedikit. Mungkin di rumah baca dengan program pelestarian bahasa ibu, insya Allah kita bisa mengembangkan selain bahasa, pantun, kita juga bisa madendang, banyanyi, dan baca rito. Kita juga akan memberikan nilai-nilai karakter di dalam bahasa ini. Begitu ya, Bun? Jadi, karakter yang ada nantinya di dalam bahasa ibu ini bisa dikembangkan di dalam kehidupan masyarakat. Supaya kita di masyarakat juga menggunakan bahasa yang sopan, bahasa ibu yang bisa digunakan oleh kaum remaja. Karena pada saat sekarang ini Gen Z atau remaja lupa atau bisa dikatakan ya menggunakan bahasa Indomie atau bahkan bahasa daerah, kadang yang itu digunakan. Sekarang Bunda, bagaimana menurut Bunda keterlibatan orang tua dan masyarakat
dalam mendukung bahasa ibu di rumah baca ini? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua dan masyarakat? Apalagi kita di taman baca. Baik, Bunda Sri, orang tua sudah kita sepakati ya bahwa orang tua adalah mitra dari rumah baca dalam pengembangan berbagai fokus ilmu pengetahuan untuk anak-anak kita ya Bunda Sri, bahwa tidak hanya para siswa atau Gen Z yang kita sasar, tapi kita juga membawa serta para orang tua. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap orang tua kita di zaman sekarang, sebetulnya kadang-kadang kita memiliki keterbatasan pengetahuan tentang penggunaan bahasa daerah, khususnya bahasa Minangkabau. Kita sebagai orang tua juga sudah mulai tergerus pemahaman tentang penggunaan bahasa Minangkabau, aturan menggunakan bahasa Minangkabau, sehingga kita juga lupa mengajarkannya kepada anak kita. Nah, makanya kita harus menggandeng para orang tua untuk mengenali kembali, setelah mengenali, menyebarluaskan kembali tentang penggunaan aturan penggunaan bahasa Minangkabau, bahasa ibu Minangkabau yang sebenarnya sudah kita gunakan sejak lama, namun kita lupa karena pengaruh rentang waktu penggunaan bahasa Minangkabau ini sudah sangat lama, lalu pengaruh dari bahasa lain, pengaruh daripada bahasa nasional, sehingga ada aturan-aturan berbahasa ini yang sudah kita tidak pahami lagi. Mungkin kalau kita lepaskan angket kepada para orang tua, paham tidak bahasa Minang? Bunda mau loh mengajak TBM untuk ini. Misalnya kalau TBM memanggil para orang tua, coba tanyakan, paham tidak mereka dengan yang disebut dengan Katonan Nampe itu. Padahal Katonan Nampe itu adalah hukum baku berbahasa Minangkabau. Nah, itu bisa kita mulai juga dengan menggandeng para orang tua. Kalau orang tua sudah paham bahwa anak tidak boleh membentak ke orang tua. Itu dulu. Bahwa anak memiliki kelas bahasa kepada orang tuanya yang kita sebut dengan bahasa kato mendaki. Kepada orang tua, guru, orang yang lebih tua, bahasa yang digunakan bukanlah kato mandata, tapi kato mendaki. Artinya mereka memiliki kewajiban untuk menggunakan nada suara, kosakata, dan sikap tubuh yang lebih hormat terhadap orang tua pada kondisi penggunaan Katonan Nampe. Nah, kalau sekarang penggunaan bahasa kita, bahasa Minang kita kan cenderung menggunakan atau mendatang saja. Bahkan seperti tadi kita berbicara bahwa kita menggunakan kato menurun. Anak-anak, ma, ada orang kecian dari tadi. Kata yang tidak boleh diucapkan. Kosakata bisa diganti. Ma, tadi sudah Kiki katakan. Bisa begitu kan? Berubah intonasi, berubah pilihan kata, berubah bahasa tubuh. Nah, ini menyangkut Katonan Nampe. Jadi, ini dalam pelestarian bahasa Minangkabau, ini hal penting, Bunda Sri, untuk kita gandeng orang tua agar jangan nanti kembali misalnya di rumah baca kita sudah mengajarkan anak-anak nih untuk Katonan Nampe, tapi orang tua belum paham. Misalnya orang tua tetap membiarkan anak-anaknya berbicara tidak menggunakan kato mendaki kepada mereka, nah kan program kita tidak jalan ya, jadi jalan di tempat jadinya. Nah, penting sekali untuk membawa serta para orang tua. Rumah baca di mana saja berada. Jadi intinya untuk melestarikan bahasa daerah atau bahasa ibu ini di lingkungan taman bacaan itu sangat penting peranan orang tua dan masyarakat. Tidak mungkin hanya rumah baca saja, tetapi juga peranan orang tua dan masyarakat sangat dibutuhkan. Bunda, mungkin kita pendengar hari ini
tidak bisa dikatakan dalam tanda kutip tidak terlalu paham apa karena kami melihat ini kalau dikatakan tugas balai bahasa tidak, tapi kok cuma balai bahasa saja kalau pikiran kami yang sering mengingatkan ini gini, apa yang dilakukan pemerintah atau lembaga pendidikan untuk mendukung peranan rumah baca dalam pelestarian bahasa ibu. Pemerintah itu skopnya luas. Kami mungkin melihat dari pertama sisi balai bahasa, kedua sisi pemerintah yang luas. Bagaimana menurut Bunda? Apa Baik, yang dilakukan pemerintah atau lembaga pendidikan? baik, Ya, Sri. Sebenarnya tugas melestarikan bahasa ibu, bahasa daerah itu adalah tugas dari pemerintah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar pasal 30 dan 33 bahwa bahasa daerah menjadi urusan penutur bahasa daerah, dalam hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sebetulnya bukan tugas balai bahasa semata, cuma karena belum adanya belum terdapatnya kesepakatan atau kesepahaman bahwa bahasa daerah itu, bahasa ibu itu harus dijaga, harus ada peran besar pemerintah di dalamnya, maka Balai Bahasa dalam hal ini sebagai lembaga bahasa nasional masih tetap melakukan program kerja pelestarian bahasa daerah. Tugas kami saat ini adalah mendorong pemerintah daerah agar sama-sama memahami bahwa pertama, memelihara bahasa daerah itu adalah tugas pokok dari Pemda. Lalu Balai Bahasa hanyalah sebagai fasilitator dalam pelestarian bahasa daerah. Lalu nama programnya adalah revitalisasi bahasa daerah atau RBD. Nah, saat ini kita memiliki keinginan agar blog kembali menjadi mata pelajaran di sekolah, lalu agar ada BAM hidupkan kembali. Ini satu program yang bagus. Setelah kami amati, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat mengamati, kalau dalam kasus Sumatera Barat, maka yang perlu kita kerjakan dulu adalah memperkuat regulasi tentang kepentingan pengajaran bahasa daerah atau bahasa ibu. Yaitu penting bagi pemerintah Sumatera Barat bersama DPRD untuk menyusun program, menyusun undang-undang tentang bahasa daerah yang ada dua di Sumatera Barat sebagai bahasa asli, yaitu bahasa Minangkabau dan bahasa Mentawai. Dalam diskusi bersama Bang Denny Mailizon, kata Bang Denny Mailizon, ada bahasa Mandailing, ada bahasa Jawa. Itu kita sebut bahasa pendatang. Itu menjadi urusan dari wilayah kerja dari balai bahasa yang lain. Jadi di Sumatera Barat difokuskan pada dua bahasa utama. Nah, ini penggunaan pemeliharaan bahasa Minangkabau dan bahasa Mentawai ini harus segera memiliki regulasi berupa undang-undang kebangsaan yang dibuat oleh DPRD bersama pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. Bila sudah ada undang-undangnya seperti yang terjadi di provinsi lain, maka pengajaran bahasa Minangkabau, bahasa ibu Minangkabau, bahasa ibu Mentawai di sekolah-sekolah sudah dipayungi oleh hukum. Jadi tidak sekadar ada sekolah yang mengadakan, ada yang tidak, ada yang mengadakan, ada yang tidak. Tapi sudah ada undang-undang kebahasaannya. Beberapa provinsi di Indonesia sudah memiliki undang-undang kebahasaan. Di Jawa Barat, misalnya, mereka Bali misalnya, kalau kita kan kalau berkunjung ke Bali, Sri, kita menemukan dua bahasa dalam huruf lontar, lalu dalam bahasa Indonesia.
Mengapa? Karena itu diajarkan di sekolah. Jadi Pemda memayunginya dengan regulasi, dengan undang-undang, bahwa semua nama jalan tidak hanya dituliskan dengan huruf Latin, tapi harus dituliskan dalam itu. Bisa juga kita yang orang Minangkabau misalnya tidak mengenal aksara, tapi kita menggunakan aksara huruf Melayu. Jadi misalnya nama jalan Yamin kita gunakan mim, ya, mim, nun kan untuk nama jalan, karena kita meminjam dari bahasa, dari aksara Arab Melayu. Kita tidak memiliki aksara Minangkabau, tidak ada. Nah, demikian juga kalau kita berkunjung misalnya ke bahasa yang lain setelah kita bahasa Mentawai, misalnya begitu turun di Tua Pejat, kita bisa menggunakan, kalau di sana tidak ada, berarti tidak bisa menggunakan aksara. Kita tidak hanya menggunakan aksara Latin saja, tapi di Minang bisa digunakan dua aksara, aksara Latin dan aksara Arab Melayu, kalau itu sudah dipayungi oleh undang-undangnya. Demikian. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, jadi intinya sebetulnya yang namanya bahasa daerah itu memang sudah harus ada payung hukum dari pemerintah daerah masing-masing. Nah, kita tahu tadi sebagaimana yang Bunda katakan, sebetulnya untuk melestarikan bahasa daerah itu adalah tanggung jawab pemerintah. Karena pemerintah daerah juga bertanggung jawab dengan apa? Dengan adanya regulasi. Regulasinya harus jelas. Seperti di Minangkabau ada dua bahasa daerah, yaitunya bahasa Minangkabau dan bahasa Mentawai. Di Sumatera Barat ya Bun, di Sumatera Barat ada dua, bahasa Minangkabau dan bahasa Mentawai. Itu harus ada regulasi yang jelas. Zaman dahulu nak Bun, waktu Sri masih SD, itu ada kita belajar Arab Melayu. Dan di juga belajar yang namanya budaya alam Minangkabau. Ya, disitulah kita belajar yang namanya bahasa Minang. Di situ kita belajar kata petiti. Banyak mungkin tentang Minangkabau yang kita pelajari. Sedangkan zaman sekarang, anak-anak tidak lagi belajar belajar BAM. Anak-anak juga tidak belajar Arab Melayu. Mungkin harapan Bunda itu bisa kita wujudkan di Taman Bacaan yang ada di Sumatera Barat. Bagaimana Taman Bacaan ini memiliki program-program tentang bahasa ibu. Sekarang Bunda, pertanyaan ini, apa sih strategi jangka panjang agar bahasa ibu ini tetap hidup dan berkembang di Taman Bacaan dan di keluarga? Baik. Bahasa itu tidak bisa kita paksakan. Oh, kalau anak kita harus berbahasa ini, berbahasa itu. Ada kasus yang lucu. Ibunya seorang Sunda. Lingkungan hidupnya di Padang. Yang notabene adalah berbahasa Minang. Lalu apakah bahasa anak-anaknya bahasa Sunda? Ternyata tidak. Dominan berbahasa Minang. Jadi ibunya berbahasa Sunda campur bahasa Indonesia, tapi anaknya berbahasa Minangkabau. Nah, jadi bahasa itu sifatnya arbitrer atau mana suka. Mengapa kita memiliki bahasa? Karena ada sama-sama suka. Misalnya tentang kata nasi. Mengapa kata nasi itu ada untuk konsep makanan utama kita itu? Itu karena kesepakatan. Kalau kita kemudian sepakat mengganti nasi menjadi rice, maka kata rice menjadi bahasa kita. Nah, makanya mengajarkan bahasa Minang harus berdasar, mengajarkan bahasa, apalagi bahasa yang sudah mulai dalam kondisi mengkhawatirkan, maka yang perlu kita ciptakan adalah suasana pembelajarannya. Buatlah anak-anak kita di Taman Baca menjadi suka. Jadi tidak mengajarkan saya sama dengan Ambo atau Denai, tidak begitu. Tapi buatlah seperti kita contohkan tadi, kita buat pantun, kita buatkan sampiran, lalu mereka nambah isi. Kita buatkan isi,
Mereka cari sampiran, lalu kita perbaiki sampiran itu bersama-sama. Bukan seperti yang sekarang sedang viral juga, apa ikan gurami, ikan lele. Katakan tuh bale, nggak begitu. bisa, bisa. Tapi kita kembalikan mereka dengan senang. Mungkin pertama kita bisa ajarkan seperti itu untuk bercanda. Kita ajarkan bahwa itu bukanlah pantun, bukan jenis pantun, tapi jenisnya adalah sebut dengan karina. Kita pantun kilat, pantun 2 baris. Ikan gurame, ikan lele. Ada tertentu itu baale. Misalnya ketika kita bercanda untuk menarik, namanya menarik minat mereka, membuat mereka senang. Ayo kita pantun nak. 2 baris lebih enak daripada yang 4 baris. Yang kita ajarkan dengan 2 baris dulu, lalu nanti kita sampai kepada pantun-pantun yang Bunda sebutkan tadi, pantun-pantun yang memang bernas. Anak berang sabu andale, pai kapakan di hari sanjo. Nah, kan begitu. Jadi kita ajarkan yang klasik, yang mengembalikan bahasa-bahasa yang sudah mulai jarang kita pakai, sehingga jarang lagi dikenali bahkan oleh kita sebagai orang tua. Nah, kita buat senang dulu. Di rumah baca kita bermain dulu dengan kata-kata yang sederhana, lalu nanti kita tingkatkan menjadi kata-kata yang lebih serius, yang lebih bernas, yang lebih bermakna, sehingga pelestarian bahasa daerah, bahasa ibu tetap berjalan dengan baik. Jadi saran Bunda adalah jangan dengan mengajarkan kosakata, tapi seperti konsep rumah baca dengan bermain. Kan tempat mereka bermain, bukan tempat mereka belajar. Kalau belajar di sekolah, di rumah baca kan bermain dengan nyaman. Tapi mudah-mudahan rumah baca akan memiliki pengaruh positif yang sangat hebat, yang bisa berada di belakang sekolah atau bersisian dengan sekolah, memberikan wawasan, pengetahuan, kebudayaan, agama dan sebagainya kepada siswa kita. Gitu, Bunda Sri. Sahabat Rumah Baca, kita sudah mendengarkan dari Bunda Kiki tadi bahwasanya bahasa daerah itu tidak boleh kita paksakan, karena jujur baru juga paham rupanya kita misalkan orang Sunda berbahasa Indonesia di rumah, bahkan anak kita karena berada di lingkungan Minangkabau, mungkin dia akan lebih pasti berbahasa Minangkabau daripada bahasa Sunda. Jadi punya teman-teman, bahasa itu tidak bisa dipaksakan. Tetapi bagaimana kita membuat anak-anak itu senang, tidak juga diajarkan kosakata, tapi bagaimana dia bisa menikmati dan memahaminya, misalkan dengan pantun, atau dia juga bisa mempelajarinya dengan nyanyi. Jadi di taman bacaan nantinya program-program pelestarian bahasa tidak langsung kita ajarkan bahasanya, tetapi mulailah dengan trik seperti dengan seni, dengan budaya, dan lain-lain. Sahabat Rumah Baca, sekarang kita masih ada pertanyaan untuk Bunda Kiki. Apa harapan Bunda untuk generasi muda dalam menjaga keberlanjutan bahasa ibu? Baik, ini pertanyaan serius yang membutuhkan jawaban yang berat juga ya. Peran generasi muda di Balai Bahasa atau lebih tingginya di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yang kami lakukan adalah pembinaan sikap terhadap penutur. Dulu pernah ada hal yang mengkhawatirkan kita tentang bahasa ibu, yaitu orang malu berbahasa ibunya, atau merasa bahasa ibu itu berada di bawah bahasa persatuan, bahasa nasional. Sikap penutur ini yang membuat penutur tersebut enggan atau merasa setengah hati untuk menuturkan bahasa ibu. Lalu
ada pula anggapan bahwa jika kita tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari, bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Betawi dalam kehidupan sehari-hari, belum dikatakan maju, belum dikatakan modern, kita masih tertinggal. Nah, yang kita lakukan adalah memberikan penguatan kepada para penutur dalam hal ini, anak muda, para Gen Z, belajar bahwa tidak kampungan kok menggunakan bahasa ibu, hebat kok kalau kita memiliki lebih dari satu bahasa. Bahasa Indonesia bisa, bahasa Minangkabau bisa, bahasa asing juga kita bisa. Kalau di Badan Bahasa terkenal dengan Trigatra Bangun Bahasa. Trigatra Bangun Bahasa itu adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Jadi ketiga-tiganya harus serempak. Jadi jangan yang satu menghilangkan yang lain, tapi yang utama adalah bahasa nasional tentu saja. Nah, ini identitas kita bersama. Lalu melestarikan bahasa daerah yang penting, kuasai bahasa asing juga dihimbau. Jadi tidak ada sikap, hendaknya tidak ada sikap penutur bahwa bahasa Minang berada jauh di bawah bahasa daerah yang lain. Kita sering salah kaprah, Bunda Sri. Misalnya menganggap bahasa Betawi itu adalah bahasa Indonesia. Ya. Padahal bahasa Betawi. Lu gue itu bukanlah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah saya, kamu, Anda. Lalu kita mengadopsi bahasa yang kita anggap bahasa Indonesia, yang kita anggap bahasa yang lebih tinggi. Padahal itu bahasa daerah juga, bahasanya masyarakat Betawi. Apa bedanya dengan bahasanya orang Minang? Kan sama saja. Iya. Uni Sri, Tek Sri, kan sama saja dengan lu gue tadi. Apa Om Tante. Kalau Om Tante itu dari bahasa Belanda yang digunakan di masyarakat Indonesia Timur. Mami, Papi dari bahasa Belanda. Om, Tante. Nah, orang Minang mengadopsinya Tante, Ante. Padahal kita punya, yaitu Tete, Makwo, betul. Kalau dalam bahasa Om Tante itu tidak ada batasan umur, jadi kita tidak tahu. Bahasa Minang lebih kaya. Kalau seumuran Sri bisa dipanggil Ete. Kalau seusia Bunda bisa dipanggil Nenek. Makwo. Karena tidak lagi dalam umuran Ete, kecuali yang memanggil Ete itu Sri. Tapi kalau putra-putri Sri memanggil Bunda, itu bisa jadi Nenek. Karena dalam usia nenek-nenek yang sudah menjelang 60 tahun. Tidak Om, tidak Tante. Tapi kalau di Om Tante itu sangat terbatas sebetulnya. Miskin sekali kata Om Tante itu. Kalau kita di Minangkabau memiliki lain lagi. Ete itu untuk keluarga dari kerabat ibu. Dari kerabat ayah atau dari kerabat mama kita bisa panggil Mintuo. Pak Ete hanya bisa kepada kerabat ayah kita. Kalau ke kerabat ibu kita, mungkin Mak Uniang, Mak Ete, Mak Dan, Mama saja, Mak Datu, itu ke kerabat ibu. Jadi kita sangat kaya. Jadi dalam satu panggilan Om itu kita bisa 4 di Minangkabau. Nah sekarang, karena kita mengadopsi dari bahasa daerah di bagian Indonesia Timur, yang juga mengadopsi dari bahasa Belanda, kita menjadi miskin. Mama kita panggil Om. Apa kita panggil juga Om. Nah, ini sangat bini mama kita panggil juga Tante. Padahal bini mama mestinya Mintuo. Ada ibu kita panggil juga Tante. Kakak ibu kita panggil juga Tante. Padahal harusnya Ete dan Mak Tuo. Nah, ini adalah akibat kita terlalu sikap bahasa. Benar kembali kepada sikap bahasa. Sikap penutur berbahasa terhadap bahasanya sendiri. Ini milik dia. Ini Minangkabau milik dia. Dia wariskan dari nenek moyangnya. Tapi generasi muda cepat sekali meninggalkan itu. Mengapa malu dengan misalnya kalau bertemu lebih muda seperti Sri, mengapa malu memanggilnya? Di kita juga ada kakak itu. Akak, kalau Bunda dipanggil akak oleh adik-adik Bunda di Payakumbuh. Payakumbuh memanggil akak. Nah,
Mengapa kita tidak kembalikan itu sebagai identitas etnis kita, kekayaan? Nanti kalau di luar boleh, paman, bibi, boleh. Nah, sikap bahasa ini yang perlu kita tanamkan kepada generasi muda. Bunda masih punya waktu? Masih. Masih, baik. Bunda misalnya sekarang mengamati di media sosial bahwa anak-anak muda sekarang mulai belajar bahasa Minang yang asli itu. Ada, memang konten itu Bunda lihat berbagai-bagai. Ada yang kontennya cenderung membebaskan bahasa sebebas-bebasnya dengan cari, mengumpat. Ada yang menggunakan bahasa bercampur-campur. Ada yang mulai mengembalikan ke bahasa aslinya. Ada satu konten, Bunda tidak mau menyebutkan namanya di sini, yang menggunakan suatu dialek, misalnya dialek Solo, mengacak kagak. Lalu ada yang menggunakan dialek Agam, kulek-kulek. Kulek-kulek itu kan dialek Agam. Tidak semua bahasa Minang menggunakan kulek-kulek. Benar saja Agam. Lalu ada yang menggunakan dialek 50 kota. Kok iya ke? Jadi muncul keragaman berbahasa. Ada yang sangat asli dan banyak sekali followernya menggunakan dialek tertentu, misalnya dialek 50 kota yang banyak sekali followernya. Mengapa? Artinya apa? Sudah terbentuk sikap positif berbahasa daerah lewat keviralan salah satu konten kreator tadi. Nah, jadi ternyata tidak susah juga membina sikap positif terhadap penutur bahasa ibu tadi pada saat ini, yaitu dengan menghadirkan konten-konten yang memang menarik, yang tidak membosankan, yang membuat orang lain merasa terhibur, bahagia, gembira, mengikutinya dengan mungkin dengan candaan. Jadi tidak mesti juga melalui bahwa kita mengatakan apa yang sudah terjadi pada masa lalu, bahwa sikap kita cenderung negatif terhadap penggunaan bahasa ibu, tapi saat ini telah berkembang konten-konten yang membina sikap terhadap bahasa yang memang bahasa asli warisan dari nenek moyang. Nah, itu yang tadi Bunda amati. Sebetulnya benar sekali kata Bunda, karena kita lihat pada zaman sekarang atau ibu-ibu muda atau anak-anak muda merasakan bahasa daerah itu kuno atau bahasa daerah itu malu karena rasanya bahasa Indonesia itu lebih tinggi. Bahkan kita tidak tahu rupanya bahasa Indonesia kita itu mengambil dari bahasa daerah Betawi misalkan. Jadi perlu kita percaya diri untuk berbahasa. Sebagaimana Bunda katakan tadi, kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asli. Teman-teman, sahabat Rumah Baca di mana saja berada, pelestarian bahasa daerah melalui taman bacaan merupakan langkah strategis dalam menjaga identitas budaya dan kearifan lokal. Taman bacaan berperan penting sebagai pusat literasi yang dapat menjadikan bahan bacaan berbahasa daerah, mengadakan kegiatan-kegiatan membaca, baca rito dalam bahasa daerah, serta mendorong generasi muda untuk tetap menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun terdapat tantangan seperti kurangnya bahan bacaan yang berbahasa Minang, atau mungkin kurangnya minat anak-anak berbahasa Minang, atau taman bacaan sekarang harus menjadi solusi atau komunitas mengadakan program serta kolaborasi dengan pemerintah atau seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini dengan
mendukung program pelestarian berbahasa ibu. Karena pelestarian berbahasa ibu di Taman Bacaan bukan sekedar menjaga keberadaan bahasa, tetapi juga memperkuat jati diri, memperkaya wawasan dan budaya. Mungkin kita harus menjaga warisan leluhur kita. Perlunya kita melakukan yang namanya berkelanjutan agar bahasa daerah tetap dijaga di tengah era globalisasi. Sekarang kita minta dari Bunda Eva, karena waktu juga yang memisahkan kita, closing statement-nya untuk kegiatan hari ini. Para pegiat literasi di TBM, ayo kita jadikan program revitalisasi atau pelestarian bahasa daerah menjadi salah satu program di Taman Baca di Indonesia. Terima kasih. Semangat melestarikan bahasa daerah, semangat berliterasi di Rumah Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar dari Bunda Kiki bagaimana kita bisa merevitalisasi bahasa daerah di Taman Baca. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Sehat selalu Bunda. Semoga kegiatan-kegiatan kami di Taman Bacaan selalu Bunda support. Walaupun Bunda mau pernah tugas nih teman-teman. Bunda kita Maret ya Bun? Sudah pernah tugas? Sudah. Kita berharap teman-teman walaupun Bunda sudah pernah tugas, kami berharap dari Taman Bacaan terkhusus dari Rumah Baca, kami masih berharap ilmu-ilmu Bunda, motivasi-motivasi Bunda. Jika kami meminta Bunda untuk berbagi, semoga Bunda selalu punya waktu untuk kami di Taman Bacaan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Selamat Ramadan. Sampai jumpa. Salam literasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bun. Warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di jam 16 juga ada kegiatan Bincang Sore Ramadan yang akan dimoderatori oleh Kak Hernan. Semoga teman-teman juga mengikuti kegiatan Bincang Sore Ramadan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.